semuanya, anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya tetap semangat untuk pagi hari ini untuk menerima pembelajaran secara daring dari Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak kelas 4, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai muatan pembelajaran PKN. Nah, masih berkaitan dengan pelestarian lingkungan ya. Tentunya anak-anak kelas 4 sudah memahami semua apa cara-cara kita, bagaimana cara kita, kemudian apa yang harus dilakukan dalam ikut melestarikan lingkungan, karena lingkungan ini adalah titipan dari Tuhan ya. Semua yang ada di dunia ini itu adalah titipan dari Tuhan, jadi kita punya hak dan tanggung jawab terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi yang indah ini, karena berkat dan pertolongan-Mu sehingga pada hari ini Tuhan, kami kembali akan melaksanakan pembelajaran kami secara daring. Tuhan, bimbing kami, sertai kami, berikan kesehatan kepada kami, agar kami bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan, sertai orang tua kami, suster dan Bapak Ibu Guru dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, coba perhatikan di buku kalian, anak kelas 4, ternyata Ibu ada melangkah kemarin di halaman 84 pembelajaran 5 di subtema 3 ya. Di situ ada tentang menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam melakukan pelestarian lingkungan. Nah, di sini anak kelas 4 coba perhatikan, kita akan mengkaitkan kewajiban dan hak dalam melakukan pelestarian lingkungan, kemudian yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Tentunya hak dan kewajiban kita dalam pelestarian lingkungan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila tentunya ada. Misalnya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa yang ada di dunia ini, di bumi ini, di muka bumi ini, Tuhan yang menciptakan. Nah, kita mempunyai tugas, kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, contohnya dengan lingkungan kita harus merawat lingkungan kita. Jadi itu ya contoh yang Ibu berikan tentang kaitan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti coba perhatikan di buku kamu ada tugas, ada 4 nomor di halaman 85, ini berbicara semua tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, pertemuan sebelumnya anak-anak kelas 4 kita sudah membahas semua mengenai nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian kembali hari ini untuk mereview kembali tentang nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan pelestarian lingkungan ya. Jadi silakan jawab nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 di buku tugas kamu. Nah, coba perhatikan di atas ya, gak usah kamu jawab yang di atas, kita cukup bahas saja hari ini. Ini menurut pendapat kita ya, menurut kamu apa yang akan terjadi jika hutan menjadi gundul? Ya, menurut kalian apa yang akan terjadi jika hutan itu menjadi gundul? Ini tanggung jawab kita sebagai manusia berarti tidak ada. Kita hanya tahu ya menebang pohon tanpa melakukan kewajiban kita. Kita sudah mendapatkan hak kita, tetapi kewajiban kita tidak laksanakan. Contohnya, kita tidak melakukan penanaman kembali. Nah, apa akibatnya jika hal tersebut kita tidak lakukan? Hutan menjadi gundul ya. Hutan menjadi gundul dan ketika hutan menjadi gundul itu akan mengakibatkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bisa terjadi bencana alam, yaitu tanah longsor ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, coba perhatikan yang kedua di bawah. Apa yang biasanya menjadi penyebab penebangan hutan? Apa yang biasanya menjadi penyebab penebangan hutan? Nah, coba perhatikan kita di Murung Raya ini, kita ambil saja secara contohnya ya, kita ambil, coba perhatikan biasanya ya ada bulan-bulan tertentu orang di Murung Raya melakukan penebangan pohon untuk membuka lahan baru. Nah, untuk lahan baru ini mereka akan menanam padi. Nah, seperti itu. Mereka menanam padi di ladang tersebut, tapi awalnya mereka menebang pohon dulu. Nah, itu mengurangi kapasitas pohon yang ada di hutan, ya kan? Nah, seperti itu. Baik itu untuk kebutuhan industri juga ya.
kebutuhan pohon itu kadang digunakan, tapi ketika oknum-oknum tertentu melakukan penebangan, itu yang Ibu katakan tadi, mereka tidak melakukan kewajiban atau tidak menjalankan tanggung jawab mereka. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah menanam pohon supaya hutan tersebut tidak gundul? Tentunya kita melakukan penanaman kembali sehingga hutan kita tetap terjaga. Karena kalian tahu bahwa hutan itu merupakan paru-paru dunia. Kenapa? Karena itu bisa menghasilkan oksigen, udara yang segar. Nah, coba perhatikan di buku kalian lagi, di halaman selanjutnya. Ini adalah peta Kalimantan. Kita tahu bahwa Kalimantan ini merupakan hutan yang terbesar di Indonesia ya. Nah, coba perhatikan dari tahun 1950 ini sampai tahun 2020. Coba perhatikan pada tahun 1950 itu Pulau Kalimantan ini masih hijau sekali karena hutannya masih lebat. Nah, dari tahun ke tahun sampai tahun 2020 itu mengalami kemunduran ya. Coba perhatikan di situ berdasarkan gambar tersebut bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Menurut kamu apa ya? Nah, ini nanti kamu kerjakan lagi. Ini menjadi nomor 5 ya. Nomor 1 2 3 4 dan 5. 1 2 3 4 itu yang Ibu katakan tadi yang ada di bawah di halaman 85. Kemudian kamu tambahkan nomor 5, kamu berikan pendapat kamu tentang gambar tersebut, tentang keadaan hutan yang ada di Kalimantan. Nah, kamu jelaskan ya, jangan hanya memberikan penjelasan singkat kebiasaan itu ya. Anak kelas 4 tidak mau mengembangkan pikirannya, hanya dikasih misalnya dikasih sepotong saja ya. Sudah, tanpa dijelaskan, silakan menjelaskan ya, supaya kalian bisa mengembangkan apa yang kalian tahu. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Tolong dijawab dengan baik pekerjaannya, kemudian dikumpulkan tepat waktu ya. Anak kelas 4, tolong perhatikan di rumah, tidak ini tinggal beberapa hari lagi kita melaksanakan ujian kenaikan kelas. Silakan persiapkan diri di rumah, terutama Ibu selalu berteriak ini baik di WhatsApp grup ya. Ibu selalu mengingatkan tugas-tugasnya. Jangan dipandang enteng tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru tiap hari, karena itu mempengaruhi sekali nilai kalian. Nah, kelas 4 ini termasuk kelas yang jarang sekali mengumpulkan tugasnya. Ya, itu yang Ibu terima. Jadi tolong diperhatikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan biasakan, misalnya hari ini pembelajarannya kamu tidak bisa mengerjakan tugas itu, tulislah di bukumu supaya kalau ada diberikan peringatan, jangan bertanya lagi sama gurunya, Bu tanggal berapa saja yang dia nggak masuk ya. Bapak Ibu guru itu ada catatan, tapi tolonglah tanggung jawabmu jalankan sendiri. Tulis, oh tugas ini tugas pada tanggal ini PKN itu belum saya kerjakan. Jadi nanti kamu hanya tinggal lihat mana tugas yang kamu belum selesaikan, sehingga bisa kamu kerjakan sesuai dengan apa yang diberikan. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik ya, dan kumpulkan tepat waktu. Itu saja yang Ibu sampaikan. Dah, sampai jumpa di video pembelajaran.